Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu tuh baik-baik saja, tapi aneh? Bukan aneh karena ada masalah besar. Justru sebaliknya. Hidupmu kelihatan rapi, kerja jalan, makan aman, tidur cukup, tagihan kebayar. Bahkan kadang masih sempat nongkrong atau liburan tipis-tipis. Tapi di balik semua itu, ada satu perasaan yang susah dijelasin. Bukan sedih, bukan bahagia, lebih kerasa hampa, kosong. Kayak ada ruang di dalam diri yang gak keisi apa-apa, walaupun hidup kelihatan penuh. Dan lucunya, rasa kosong ini sering bikin kamu ngerasa bersalah. Karena logikanya bilang, ngapain sih ngerasa kosong? Hidup gue kan gak seburuk itu. Akhirnya kamu senyum, bilang ke orang lain, ya begitulah, aman-aman aja. Tapi di dalam kepala, ada suara kecil yang nyeletuk. Kalau ini aman, kenapa rasanya hambar? Rasanya kayak makan makanan favorit, tapi lupa dikasih garam. Kenyang, tapi nggak nikmat. Hidup jalan, tapi nggak berasa. Dan yang bikin makin bingung, kamu nggak tahu harus ngeluh ke siapa. Karena mau ngeluh pun rasanya nggak pantas. Masalah besar nggak ada, drama juga nggak. Tapi hati kok kayak ruangan kosong yang lampunya nyala setengah. Bikin suasananya sendu tanpa alasan. Banyak orang ngalamin ini, tapi jarang yang berani ngomong. Karena di luar sana, standar hidup itu sering diukur dari tampilan. Selama kelihatan stabil, kamu dianggap oke. Selama masih bisa ketawa di foto, kamu dianggap bahagia. Padahal kebahagiaan bukan soal kelihatan, tapi soal dirasakan. Dan rasa kosong itu muncul justru saat kamu berhenti sibuk dan mulai sadar, kok hidup gue gini-gini aja ya? Masalahnya, sejak kecil kita dilatih buat ngejar satu hal, aman. Aman secara finansial, aman secara status, aman secara sosial. Kita diajarin buat jangan terlalu ambil resiko, jangan aneh-aneh, jangan keluar jalur. Akhirnya banyak dari kita tumbuh jadi orang dewasa yang hidupnya rapi, tapi jiwanya jarang diajak ngobrol. Hidup kita kayak mode autopilot, bangun, kerja, pulang, makan, scroll HP, tidur, ulangi, besoknya sama lagi. Dan lama-lama jiwa mulai bosan, tapi dia nggak teriak. Dia cuma diam dan ninggalin rasa kosong. Lucunya, rasa kosong ini jarang muncul pas hidup lagi hancur. Pas kamu jatuh, gagal, atau kehilangan sesuatu, kamu malah sibuk bertahan, nggak sempat mikir kosong. Tapi begitu hidup mulai stabil, justru di situ pertanyaan datang. Ini aja, apa cuma gini hidup gue? Dan pertanyaan itu nggak minta jawaban cepat. Dia cuma nongkrong di kepala, bikin kamu mikir sambil bengong. Secara batin, rasa kosong sering muncul bukan karena hidupmu kurang, tapi karena hidupmu nggak lagi selaras sama nilai terdalam dirimu. Kamu mungkin menjalani hidup yang benar menurut standar luar, tapi belum tentu jujur menurut suara dalam. Kamu melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, tapi bukan yang benar-benar kamu rasakan. Dan jiwa itu peka. Dia tahu kapan kamu hidup sesuai panggilan, dan kapan kamu cuma menjalankan peran. Bayangin kamu pakai baju yang ukurannya pas di badan, tapi bahannya bikin gatal. Dari luar kelihatan rapi, tapi kamu nggak nyaman. Mau ngeler juga susah, karena orang lain lihatnya kamu baik-baik saja. Nah, hidup yang terasa kosong itu sering kayak gitu. Secara struktur pas, tapi secara rasa nggak cocok. Dan di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka kira rasa kosong itu tanda ada yang rusak. Padahal, seringkali itu tanda ada yang bangun. Rasa kosong itu bukan lubang, tapi ruang. Ruang yang muncul karena kamu mulai sadar ada sesuatu yang lebih dari sekedar rutinitas. Sesuatu yang gak bisa diisi cuma dengan uang, jabatan, atau validasi orang lain. Masalahnya, kita hidup di dunia yang sibuk banget nutupin kekosongan. Begitu ngerasa hampa, langsung dialihkan. Scroll HP, nonton, belanja, cari hiburan. Cari distraksi. Bukan salah, tapi kalau terus-terusan, kamu nggak pernah benar-benar dengar pesan di balik rasa kosong itu. Padahal, rasa kosong itu kayak notifikasi batin. Dia muncul bukan buat nyebelin, tapi buat ngasih sinyal. Ada bagian dari diri kamu yang belum kamu sentuh. Dan ya, ngedengerin diri sendiri itu nggak selalu nyaman. Kadang malah bikin gelisah. Karena suara batin itu jujur. Dia bisa bilang, kamu capek pura-pura. Atau, ini bukan hidup yang kamu mau, tapi hidup yang kamu terima. Dan jujur aja, nggak semua orang siap dengar kalimat kayak gitu. Lebih enak scroll TikTok daripada dengerin suara hati kan? Tapi justru disitulah awalnya. Rasa kosong itu bukan musuh.
Dia cuma penanda bahwa hidupmu lagi minta naik level. Bukan naik level secara materi, tapi secara makna. Dan kalau hari ini kamu ngerasa hidupmu kosong, padahal semua terlihat baik-baik saja, mungkin itu bukan tanda kamu kurang bersyukur. Mungkin itu tanda kamu siap bertanya lebih dalam tentang arah hidupmu sendiri. Dan percaya deh, orang yang sampai ke titik ini biasanya bukan orang sembarangan. Ini fase orang yang udah capek hidup di permukaan. Orang yang mulai pengen hidupnya bukan cuma kelihatan oke, tapi juga terasa hidup. Dan setelah kamu sadar ada rasa kosong itu, biasanya muncul fase kedua yang agak membingungkan. Kamu mulai bertanya, oke, gue sadar hidup gue hampa. Terus, gue harus ngapain? Nah, di titik ini banyak orang salah langkah. Mereka buru-buru pengen mengisi kekosongan, padahal belum benar-benar memahaminya. Ibarat gelas retak yang bocor, tapi malah diisi air terus sambil heran kenapa nggak penuh-penuh. Sebagian orang mencoba ngisi dengan kesibukan. Kerja ditambah, target dinaikin, jadwal dipadatkan. Seakan-akan kalau hidupnya super sibuk, rasa kosong itu bakal kapok dan pergi sendiri. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kosongnya ketutup iya, tapi bukan sembuh. Kayak nutup suara mesin rusak pakai volume musik keras-keras. Nggak kedengaran, tapi rusaknya masih ada. Ada juga yang ngisi dengan validasi. Cari pengakuan, cari pujian, cari rasa dibutuhkan. Posting lebih sering, tampil lebih sibuk, lebih kelihatan sukses. Tapi anehnya, makin banyak validasi dari luar, makin cepat juga efeknya habis. Kayak minum kopi saset buat ngilangin capek hidup, awalnya nendang, sejam kemudian ngantuk lagi. Secara batin, rasa kosong itu muncul karena ada jarak antara apa yang kamu jalani dan siapa dirimu sebenarnya. Bukan berarti hidupmu salah, tapi mungkin hidupmu terlalu jauh dari nilai yang bikin jiwamu bernafas. Kamu mungkin hidup sesuai ekspektasi, tapi bukan sesuai panggilan. Dan jiwa itu nggak bisa dibohongi terlalu lama. Dia sabar, tapi bukan bodoh. Lucunya, banyak orang takut sama rasa kosong karena mereka mikir itu tanda kelemahan. Padahal justru sebaliknya, orang yang bisa ngerasa kosong itu biasanya orang yang udah sampai di level kesadaran tertentu. Orang yang belum pernah berhenti dan mikir biasanya nggak sempat ngerasa kosong. Hidupnya penuh, tapi penuh kebisingan. Di titik ini, yang dibutuhkan bukan jawaban instan, tapi keberanian buat jujur. Jujur sama diri sendiri, tentang apa yang bikin kamu hidup, tentang apa yang cuma kamu lakukan karena harus, tentang mimpi-mimpi kecil yang pernah kamu kubur karena dianggap nggak realistis. Dan ya, jujur itu kadang lebih bikin deg-degan daripada utang jatuh tempo. Kekosongan itu sebenarnya ruang. Ruang buat sesuatu yang lebih selaras masuk. Tapi ruang ini nggak bisa diisi dengan apa saja. Kalau kamu isi dengan hal yang salah, dia tetap kerasa kosong. Makanya ada orang yang kelihatannya punya segalanya, tapi masih ngerasa hampa. Karena yang dia masukin bukan yang dibutuhkan jiwanya. Secara spiritual, fase kosong ini sering disebut fase transisi. Fase di mana ego lama mulai capek, tapi identitas baru belum sepenuhnya kebentuk. Rasanya nggak nyaman. Kayak berdiri di pintu, tapi belum masuk ruangan baru. Mau balik udah nggak cocok. Mau maju masih ragu. Dan di fase ini, kesabaran jadi kunci. Karena proses batin itu nggak bisa dipercepat kayak download file. Yang menarik, saat kamu berhenti melawan rasa kosong dan mulai mendengarkannya, biasanya hidup pelan-pelan ngasih petunjuk. Bukan petunjuk besar kayak papan neon bertuliskan, ini jalan hidupmu. Lebih sering petunjuk kecil. Ketertarikan baru, rasa penasaran, dorongan halus buat melakukan sesuatu yang dulu kamu abaikan. Dan tugasmu cuma satu, peka. Banyak orang nunggu hidup berubah dulu baru merasa penuh. Padahal seringkali kebalik. Begitu kamu berani hidup lebih jujur, hidup mulai terasa penuh. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu hadir sepenuhnya di dalamnya. Kamu nggak lagi cuma menjalani hari, tapi menghidupi hari. Dan tenang, hidup yang bermakna itu bukan hidup yang selalu bahagia. Kadang tetap capek, tetap bingung, tetap jatuh. Bedanya, sekarang kamu tahu kenapa kamu bangun lagi. Kamu tahu untuk apa kamu bertahan. Dan itu bikin semua terasa lebih ringan, walau bebannya sama. Kalau hari ini kamu masih ngerasa kosong, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Jangan mikir kamu kurang iman, kurang usaha, atau kurang bersyukur. Mungkin kamu cuma lagi di fase di mana hidupmu minta kamu naik level.
dari sekedar baik-baik saja ke hidup yang benar-benar terasa hidup. Dan mungkin rasa kosong itu bukan tanda ada yang hilang, tapi tanda ada sesuatu yang baru siap masuk. Jadi, kalau hari ini kamu masih merasa kosong, tolong jangan langsung menyimpulkan hidupmu salah arah. Mungkin hidupmu nggak kosong. Mungkin kamu cuma sudah terlalu lama hidup bukan sebagai dirimu sendiri. Terlalu sering menyesuaikan, terlalu sering kuat, terlalu sering bilang nanti aja ke suara hatimu sendiri. Dan sekarang, hatimu cuma sedang mengetuk. Pelan, tapi konsisten. Bukan minta kamu berhenti dari semuanya. Bukan minta kamu kabur dari hidup. Cuma minta satu hal sederhana. Didengarkan. Karena rasa kosong itu bukan musuh. Dia kompas. Dia muncul bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkan. Ada bagian dari dirimu yang belum kamu hidupkan. Dan mungkin, hal paling berani yang bisa kamu lakukan hari ini, bukan mengejar lebih banyak, tapi jujur pada apa yang benar-benar kamu butuhkan. Ingat ini baik-baik. Kamu nggak terlambat, kamu nggak rusak, kamu nggak kehilangan arah. Kamu cuma sedang berhenti di titik di mana hidup bertanya, sekarang kamu mau hidup sebagai siapa? Dan kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai akhir, itu tandanya satu hal. Jiwamu belum menyerah. Dia cuma menunggu kamu pulang. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan perjalanan ini baru saja dimulai.